Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 6. 3 orang hidup bersama. Freddy mengernyitkan kening, merasa ditipu. Di ruang tamu, Bibi Tani sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Dia melihat Chelsea mengenakan piyama dan sedang duduk di sofa. Dia tersenyum sambil berkata, "Apakah tidur nyenyak semalam?" Dia berpikir bahwa Freddy tidak akan kembali karena bersama Lisa tadi malam. Tapi pada saat malam hari, dia mendengar suara dan bangun untuk memeriksa. Dia tahu bahwa Freddy telah kembali tadi malam dan juga tidur di kamarnya. Ini adalah istri yang telah diputuskan oleh Nyonya Budiman untuk Tuan Muda. Tentu saja bagus. Tuan Muda akhirnya menikah. Bibi Tani yang selalu merawatnya juga merasa senang. Nada dan wajahnya terlalu antusias, jelas terlihat aneh. Chelsea tersenyum dengan kaku, cukup nyenyak. Kalau begitu cepatlah ganti baju, saya akan menyiapkan sarapan dan makan nanti. Bibi Tani memasuki dapur dan mulai membuat sarapan. Chelsea menatap piyamanya, pakaian yang dibawanya masih ada di kamar. Pria itu pasti sudah mengenakan pakaian di kamar. Dia berdiri dan berjalan menuju kamar. Saat berdiri di pintu, dia mengangkat tangannya dan mengetuk. Tidak ada respon. Dia mengetuk lagi, masih belum ada yang menjawab. Lalu dia mencoba membukanya. Pintu itu tidak terkunci, langsung terbuka begitu dia mendorongnya. Tepat ketika pintu terbuka, rasanya seperti musim dingin di bulan Desember. Anginnya dingin yang membuat orang-orang gemetar. Pria itu duduk di samping tempat tidur, matanya yang dingin tertuju pada selembar kertas. Kertas itu. Chelsea langsung bisa melihat dengan jelas apa yang dipegangnya. Kemudian dia melihat kekacauan di lantai, ada perasaan malu karena privasinya sedang dilihat orang lain. Dia berlari, meraihnya, dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, melihat privasi orang lain, apakah kamu tidak mengerti privasi?" Petik 2. Haha. Freddy mencibir, "Privasi." Wajahnya tersenyum, tetapi perasaannya tidak. Dia terlihat sangat menakutkan, "Kamu mengandung anak orang lian dan menikah denganku. Sekarang kamu datang untuk membicarakan privasi denganku." Aku, Chelsea ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk beberapa saat. Freddy berdiri, langkahnya tidak cepat atau lambat, sangat berirama. Setiap langkah seperti sebuah tekanan yang mendekatinya. Awan gelap berguling di atas matanya yang ganas, katakan, "Apa tujuanmu?" Ingin dia menjadi ayah yang murah hati dan menjadikan anaknya sebagai cucu keluarga Budiman. Apakah kesepakatan sebelumnya hanya rencananya demi tujuannya ini? Semakin dia memikirkannya, semakin suram wajahnya. Chelsea menggigit bibirnya dan gemetaran. Dia terus mundur, menutupi perutnya dengan tangannya karena takut dia akan melukai anak-anaknya. "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Kita hanya menikah karena kesepakatan, jadi aku baru tidak memberitahumu. Aku sama sekali tidak memiliki tujuan." Petik 2. Nada bicara Freddy jelas-jelas suram dan terdengar menakutkan, "Benarkah?" Chelsea melindungi perutnya, dia mundur dengan pelan-pelan, dan memaksakan dirinya untuk tenang. "Sungguh, bagaimana bisa aku mengatasi masalah semacam ini? Jika aku memiliki pikiran yang buruk, aku pasti akan mati. Apalagi, jika aku benar-benar melakukan hal seperti itu, aku pikir Tuan Budiman juga memiliki kuasa untuk membunuhku, kan?" Meskipun gerakannya sangat kecil dan ringan, tapi Freddy masih menyadarinya dan matanya melirik perutnya. Matanya tertuju ke wajahnya, mengapa tidak mengatakannya dengan jelas sebelumnya? Freddy tidak mudah mempercayainya. Kedua tangannya di perutnya perlahan-lahan mengepal. Anak ini terlalu tak terduga baginya, tetapi dia adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Dia sudah kehilangan adik laki-lakinya, jadi dia ingin melahirkan anak ini. Nanti, mereka dan ibunya bisa tinggal bersama, seperti sebelumnya. Memikirkan malam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar, dan berkeringat dingin di tela.